Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan belajar fikih puasa. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka wajib bagi kita untuk mempelajari bagaimana puasa yang benar. Ya, walaupun kondisi dunia saat ini sedang dilanda wabah COVID-19, tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus belajar meskipun dengan media online. Kali ini kita mengambil kitab At-Taqriratus Sadidah bab puasa pada halaman 433. Kitabus Shiyam tentang puasa. Ta'rifus shaum. Definisi dari puasa. Lughatan mutlaqul imsak. Yang dimaksud puasa dalam bahasa adalah menahan. Syar'an, al-imsaku an jami'il mufattirat. Menurut istilah, puasa adalah menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mulai dari munculnya fajar yaitu subuh sampai dengan terbenamnya matahari yaitu maghrib, biniyatin makhsusatin dengan niat tertentu. Langsung saja kita ke hukum puasa. Ahkamus shaum. As-shaum ta'tarihil ahkamul arba'ah. Puasa itu hukumnya ada 4. Al-wujub, wan-nadbu, wal-karahatu, wal-hurmah. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah, ada puasa yang hukumnya makruh, dan ada puasa yang hukumnya haram. Al-awwal wajib. Yang pertama adalah puasa yang hukumnya wajib, harus dikerjakan, jika ditinggalkan mendapat dosa. Wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Puasa yang wajib itu ada 6. Al-awwal shaum Ramadan. Yang pertama adalah puasa bulan Ramadan 1 kali dalam 1 tahun. Ats-tsani shaumul qadha. Yang kedua adalah puasa qadha, yaitu bagi orang-orang yang pada waktu bulan Ramadan terhalang tidak mampu melaksanakan puasa, maka pada hari berikutnya ketika sudah mampu dia harus mengqadha, hukumnya wajib. Ats-tsalits shaumul kafarah. Yang ketiga adalah puasa kafarah. Ini juga wajib. Puasa penebus kesalahan. Kakafarati ziharin. Misalnya kafarat zihar. Seorang suami yang menzihar istrinya, menyamakan istrinya dengan mahramnya, maka dia terkena kafarah, dia harus melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Au qatlin, atau kafaratul qatli. Orang yang melakukan tindakan yang menyebabkan kematian orang lain tanpa disengaja. Ini juga terkena hukuman harus puasa 2 bulan berturut-turut. Au jima'i ramadhanah, atau suami istri yang melakukan jima, hubungan intim pada bulan Ramadan di siang hari, maka dia terkena kafarah, dia terkena denda harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ar-rabi', puasa wajib yang keempat, as-shaumu fil haji wal umrah badalan 'anil dzabhi fil fidyah, yaitu puasa di dalam haji dan umrah. Ketika seseorang melakukan pelanggaran dalam haji umrah, lalu dia diwajibkan untuk menebusnya dengan menyembelih binatang, tetapi ada halangan tidak bisa menyembelih binatang, maka digantikan dengan puasa. Ya, puasa ini hukumnya wajib. Al-khamis, as-shaumu fil istisqa idza amara al-hakim. Yang kelima, puasa wajib adalah puasa istisqa 3 hari sebelum sholat istisqa. Idza amarul hakim, apabila diperintahkan oleh pemerintah atau pemimpin. Yang keenam, shaumun nadri, puasa nazar, yaitu puasa yang dijanjikan. Misalnya, jika saya nanti begini-begini saya akan puasa, maka puasanya hukumnya wajib. Ats-tsani, puasa yang kedua, mandub, hukumnya sunnah. Jika dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Wa huwal aslu fihi, hukum sunnah ini adalah hukum puasa yang aslinya. Wa yanqasimu ila salasati aqsam, dan puasa sunnah itu terkelompok menjadi 3. Al-awwal ma yatakarraru bi takarruris sinin. Yang pertama, ada puasa sunnah yang berulang setiap 1 tahun. Kasawmi yaumi Arafah, seperti puasa bulan pada hari Arafah. Watasu'a wa Asyura'a, dan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, wal hadi asyara min Muharram, dan tanggal 11 Muharram, wasit
sittin min Syawal, dan 6 hari pada bulan Syawal, wal ashhuril hurum, dan puasa pada bulan-bulan mulia yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wal ashril awwali min Dzulhijjah, kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Atsani, puasa sunnah yang kelompok kedua, ma yatakarraru bitakarruris syuhur, yaitu puasa yang berulang setiap bulan. Ka'ayyamil bid, seperti puasa ayyamil bid, wahya yaumus tsalits asyar wal rabi' asyar wal khamis asyar min kulli syahr, yaitu puasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Wal ayyamis sud, kemudian puasa ayyamis sud, wahya yaumu ats-tsamin wal 20 wa tasi' wal 20 wa 30, yaitu puasa pada tanggal 28, 29, 30 setiap bulan. Kelompok ketiga, ma yatakarraru bitakarruril asabi'i kal itsnain wal khamis, yaitu yang berulang, puasa sunnah yang berulang setiap pekan seperti puasa Senin Kamis. Wa afdalu siyamin nafli shaumu yaumin wa iftaru yaum. Kemudian puasa yang paling afdol adalah puasa sehari dan tidak puasa pada hari berikutnya, berseling. Wa huwa shaumu sayyidina Daud, ini adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud sehingga disebut dengan puasa Daud. Itu tadi puasa-puasa yang sunnah. Sekarang yang ketiga, ats-tsalits makruhun. Ada puasa yang hukumnya makruh jika dilaksanakan tidak mendapat apa-apa, jika ditinggalkan justru mendapat pahala, yaitu ifradu yaumil jum'ati awis sabti awil ahad, yaitu puasa satu hari saja pada hari Jumat, atau pada hari Sabtu, atau pada hari Ahad. Ini makruh. Kalau dilakukan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan justru mendapat pahala. Kenapa? Karena Jumat itu adalah hari raya umat Islam, Sabtu itu hari raya umat Yahudi, kemudian Ahad itu hari raya Nasrani. Wa shaumut dahri liman yakhafu ad-darara aw fawata haqqin mandub. Dan puasa yang makruh lagi adalah puasa dahr, puasa terus setiap hari tanpa jeda, liman yakhafu ad-darar, bagi orang yang khawatir akan berbahaya dan membahayakan kesehatan dirinya, au fawata haqqin mandub, atau karena puasanya yang setiap hari itu sampai ada sesuatu yang sunnah-sunnah yang tidak bisa dikerjakan. Ar-rabi' haram, yang keempat, hukum puasa ada yang haram, yaitu jika dikerjakan dapat dosa, jika ditinggalkan dapat pahala, lebih baik tidak puasa. Wa yanqasimu ila qismain, puasa yang haram ini dikelompokkan menjadi dua. Al-awwal haramun ma'as shihah, kelompok pertama, puasa ini hukumnya haram, dosa, tetapi puasanya tetap sah tapi dosa. Wa huwa shaumu zaujati biduni izni zaujiha, yaitu puasanya seorang istri tanpa seizin suaminya. Ini puasanya tetap sah tapi dosa. Wa shaumul 'abdi biduni izni sayyidihi, dan puasanya seorang budak tanpa izin dari tuannya, dari majikannya. Ats-tsani, kelompok kedua dari puasa yang haram, haramun ma'adamil shihah, yaitu puasa yang haram dan tidak sah. Fi khamsi suwarin, ada 5 puasa yang haram itu. Al-awwal shaumu yaumi Idul Fitri, yang pertama puasa pada hari Idul Fitri, wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal, yaitu tanggal pertama pada bulan Syawal. Ats-tsani shaumu yaumi Idul Adha, yang kedua adalah puasa pada hari Idul Adha, wa huwa al-yaumul 'ashir min syahri Dzulhijjah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ats-tsalits shaumu ayyamit tasyriq, yang ketiga adalah puasa pada hari tasyrik, wa hiya yaumul 11 wa 12 wa 13 min syahri Dzulhijjah, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 pada bulan Dzulhijjah. Ar-rabi' yaumun nisfil akhiri min Sya'ban. Puasa yang haram yang keempat adalah puasa separuh akhir bulan Sya'ban. Ini kan bulan Sya'ban. Jadi nanti separuh yang terakhir dari bulan Sya'ban ini kita dilarang berpuasa. Wahya as-sadis asyar wa sabi asyar
Watsamina asyar ila akhir syahr, yaitu tanggal 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 18 sampai dengan akhir bulan. Al-khamis, puasa yang haram yang terakhir, yang kelima adalah shaumu yaumis syak, yaitu puasa pada hari syak, hari yang diragukan. Wa huwa yaumus salasin min Sya'ban, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Karena pada tanggal 30 Sya'ban ini kan diragukan apakah hari itu masih 30 Sya'ban atau sudah masuk 1 Ramadan. Nah, ini tidak boleh puasa. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal aw syahida man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal kamra'atin aw sabiyyin. Misalnya pada tanggal 30 Sya'ban itu ada orang-orang yang bicara bahwa sudah tampak hilal, sedangkan dia itu bukan orang yang bisa diterima kesaksiannya, misalnya wanita atau anak-anak. Maka pada hari itu dilarang puasa. Demikian tadi pembahasan mengenai hukum puasa yang ada 4, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai rukun-rukun puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.